Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Perkenalkan, namaku Aisyah Rizky Paramita. Teman-teman boleh panggil aku Sasa. Di tahun lalu, di tahun 2021, aku mendapatkan kesempatan untuk belajar di negara Eropa selama 1 semester. Mungkin kalau teman-teman pencinta One Direction, pasti tahu sama Niall Horan dong. Dia ini berasal dari negara di mana tempat aku belajar ini, yaitu Irlandia. Atau orang-orangnya itu dikenal dengan Irish, yaitu yang terkenal dengan warna hijau. Saint Patrick's Day itu berasal dari negara Irlandia ini. Banyak banget dari teman-teman yang nanyain gimana sih pengalaman aku sebagai muslim, khususnya hijabi selama aku belajar di negara tersebut. So without further ado, let's go! Yang pertama mungkin dari kondisinya dulu. Jadi di Irlandia ini mereka adalah non-majority muslim country, dimana muslim itu tuh populasinya nggak sampai 5%, dikit banget kan. Bahkan mereka tuh negaranya nggak terlalu gede, jadi emang kebanyakan itu di negara ini tuh banyak banget gereja-gereja. Jadi emang kalau misalnya teman-teman jalan-jalan itu pasti kebanyakan wisatanya ya castle dan juga gereja. Walaupun mereka non-majority muslim country, si Irlandia ini nih terkenal banget dengan keramahan orang-orangnya. Jadi mereka itu di-vote sebagai negara paling ramah dan juga peaceful country in the world. Jadi pada saat aku nyampe ke sana, first impressionku adalah orang-orangnya tuh sangat ramah. Padahal aku dan teman-temanku dari Indonesia itu kebanyakan kita itu pakai hijab, dan aku nggak ngerasa mereka itu melakukan diskriminasi yang membuat aku tidak nyaman. Tapi kita juga harus siap-siap nih, pas di sana tuh pasti banyak banget yang namanya orang ngeliatin lama-lama. Karena ibaratnya gini ya teman-teman, kita tuh pakai hijab dan kita tuh adalah populasi yang nggak begitu banyak kan di negara tersebut. Jadi kita dianggap sebagai seseorang yang berbeda di antara orang-orang lainnya yang kelihatan rambutnya. Jadi mungkin kalau misalnya teman-temanku sendiri itu sering banget kayak mereka sadar kalau misalnya banyak yang ngeliatin mereka. Misalnya kita lagi jalan bareng-bareng nih di center, terus tuh kayak ada beberapa orang yang ngeliatin kita gitu bareng-bareng. Kadang itu tuh agak bikin risih sih kak kalau diliatin lama-lama ya. Cuma kalau menurutku mindset yang harus dipasang adalah kita tuh adalah seseorang yang berbeda, dan dilihat itu tuh nggak selalu harus menjadi sesuatu yang konotasi negatif. Jadi tiap ada orang ngeliatin aku nganggap aja kayak aku tuh adalah orang yang berbeda, aku tuh unik. Jadi ya mereka ngeliatin aku tuh sama kayak misalnya di Indonesia ada bule, mereka rambutnya warnanya berbeda dengan kita, pasti kita bakal ngeliatin lama kan. Tapi bukan berarti kita tuh kesel atau kita annoyed sama keberadaan mereka, tapi simply kita tuh ngerasa excited dengan adanya perbedaan tersebut. Jadi menurutku dengan mindset tersebut itu tuh kayak membantu aku untuk tidak merasa begitu risih ketika ada orang ngeliatin aku. Jadi ya anggap aja kita spesial karena kita hijabi. Pas baru nyampe itu aku benar-benar ngerasa mereka adalah negara yang benar-benar friendly. Kayak orang-orang di sana tuh suka gitu loh nyapa kayak how are you, good morning, pas aku lagi jalan, lagi jogging ataupun ya lagi bersenang-senang dengan teman-temanku. Jadi aku nggak ngerasa mereka kayak yang ngeliatin yang jelek banget tuh, enggak sih. Dan mereka menurutku sangat baik terhadap international students juga. Bahkan aku tuh pernah ke groceries gitu, dan ada seorang bapak-bapak, dia lagi nungguin anaknya, dan kita lewat tuh depan dia, kita bersama-sama, aku berempat waktu itu. Nah pada saat itu bapaknya tuh langsung kayak hi, how are you gitu sama aku sama teman-temanku. Oh hai, kita jawab, dan dia tuh kayak friendly banget ngajakin kita ngobrol. Dia tanya kayak, kamu dari mana? Oh lagi belajar di mana? Oh di NUIG ya. Oh kalian belajar apa? Terus tanyain satu-satu. Terus dia nanya, oh kalian dari Indonesia ya? Di sana ada apa aja sih? Atau mereka ada juga yang beberapa yang udah pernah ke Bali juga, dan biasanya itu jadi topik yang ya paling sering dipakai buat mereka ngobrol bareng yang anak Indonesia. Gimana sih cara sholatnya selama di Irlandia? Nah, jadi karena si Irlandia ini dia non-majority muslim country, jadi tuh masjidnya itu tuh bisa dihitung jari. Bahkan di Galway itu dikit banget, setauku cuma ada 1 masjid gitu. Bahkan itu bukan masjid, tapi cuma musola. Jadi bisa dibilang untuk sholat ini nih cukup struggling kalau misalnya kita mikirinnya tuh kayak sholatnya di masjid. Menurutku yang paling challenging tentang sholat ini selain dengan tempat beribadah adalah
dimana kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan waktu. Jadi kalau misalnya di Four Seasons Country, itu tuh perubahan sunrise dan sunsetnya tuh kayak hampir berubah tiap hari. Entah itu berubah 10 menit, 15 menit, atau bahkan 20 menit. Nah, jadi pas awal aku nyampe di Irlandia, itu sunrise-nya itu atau subuhnya jam 4 pagi, jam setengah 5. Dan sunsetnya, maghribnya itu jam 9 malam. Jadi bayangin kayak jam 9 malam itu tuh masih terang benderang dan aku harus nunggu 9 malam untuk sholat maghrib. Padahal waktu itu aku masih jet lag nih. Nah, tapi musimnya berubah. Makin lama berubah. Dari summer jadi autumn, terus jadi winter. Nah, itu tuh bakal makin maju waktu sholatnya. Jadi misalnya yang awalnya subuh jam setengah 5 itu pas di winter udah jadi jam 8 atau jam 7 pagi. Dan untuk maghribnya yang awalnya jam 9 malam tiba-tiba jadi jam setengah 5. Jadi tuh kayak perubahannya tuh sangat signifikan dan itu pelan-pelan berubah setiap harinya. Jadi untuk aku dimana di Irlandia itu nggak ada azan, ya salah satu cara aku bergantung untuk waktu sholat ya Muslim Pro gitu, atau kayak saling mengingatkan sama teman-temanku. Jadi ya beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kayak kita ya ingat gitu kalau misalnya maghrib itu jam 6, subuh jam 5. Sedangkan di sana itu bakal berubah. Jadi teman-teman bisa banget pakai aplikasi pengingat waktu sholat. Dan lalu bagaimana tentang makanan? Nah, jadi untuk di Irlandia sendiri tuh bisa dibilang untuk produk-produk halal itu tuh gak gitu banyak. Karena mereka ya demand untuk makanan halal itu nggak banyak kan, karena mereka ya mostly mereka jarang banget yang muslim. Jadi untuk mereka memproduksi makanan halal pun juga ya menurut mereka itu nggak profitable kan. Jadi biasanya untuk nemuin yang halal itu tuh ada di Arabian store. Jadi kalau di Galway itu ada Middle East store, jadi mereka jual bahan-bahan halal. Tapi untuk aku sendiri dan teman-teman aku, kebanyakan kita lebih fokus ke ingredient yang ada di makanan. Jadi misalnya kalau kita ke Tesco atau ke Aldi, itu nama-nama groceries yang ada di Irlandia atau di Eropa. Jadi kita biasanya ngeliatin satu-satu dari ingredient yang ada di dalam kemasan tersebut. Misalnya yang kita hindarin ya itu ada gelatin dan juga pork lard or something like that. Jadi biasanya aku dan teman-teman ya udah kita sama-sama ngeliatin apa ingredient yang ada di bahan makanan tersebut. Dan itu bahkan kayak untuk makan sendiri, restorannya yang halal itu cuma ada satu seingatku, itu adalah kebab. Jadi aku tuh sering banget makan di tempat kebab ini karena dia satu-satunya yang halal yang ada di Galway. Jadi tiap aku lagi keluar biasanya ya udah aku makan kebab bareng teman-temanku. Untuk aku survive selama 4 bulan itu, aku emang banyak banget masak di rumah. Jadi aku udah nyiapin bahan-bahan masakan, aku groceries yang banyak. Jadi aku bisa dihitung jari gitu berapa kali makan di luar. Jadi aku bisa make sure apa aja bahan-bahan yang ada di makananku dengan aku groceries dan masak sendiri. Jadi buat teman-teman yang mungkin sampai sekarang belum mengerti, percayalah kayak belajar atau kuliah di luar negeri itu bisa jadi salah satu cara untuk belajar masak. Sama aku di Indonesia, aku tuh jarang banget masak untuk diriku sendiri. Biasanya ya udah aku masak yang instan atau dibikinin sama orang tuaku. Sedangkan pas di Irlandia ya udah aku nggak punya orang yang aku bisa bergantung untuk makan. Jadi aku banyak masak sendiri. Jadi aku bikin, kadang aku lihat resep, atau juga banyak banget saus-sausan yang udah instan di sana. Dan juga bisa sih kalau teman-teman mau bawa dari Indonesia. Selama di kelas pernah nggak sih ngerasain diskriminasi dari dosen ataupun teman? Jadi untuk aku pribadi, aku nggak begitu merasa kayak ada diskriminasi yang secara verbal. Tapi aku kadang-kadang ngerasa, mungkin aku nggak tahu ini perasaan aku doang, cuma mungkin karena sebagai hijabi itu ada suatu stereotype tertentu di mana mungkin mereka mikirnya kita adalah orang yang tertutup, kita nggak open minded dan segala macamnya. Jadi seringkali pas aku lagi duduk di kelas sendirian, aku duduk misalnya di suatu kursi yang mungkin belum ada orang, itu tuh jarang banget yang duduk langsung di sebelahku. Jadi kadang-kadang itu kayak yang buat aku sedih sih, karena ada stereotype itu jadinya ya nggak ada yang approach aku duluan. Jadi akhirnya dengan aku belajar dari pengalaman, aku masuk tepat waktu gitu, dan di saat kursi-kursi itu udah mulai berisi, akhirnya nanti aku datang ke salah satu bangku di sebelah teman-temanku itu, dan aku datang ke mereka, hey, can I sit here? Dan biasanya mereka sangat-sangat welcome, dia yang langsung nyuruh aku duduk juga.
Nah, jadi ini ada beda-beda perlakuan sih. Ada yang ketika mereka duduk di sebelahku, mungkin mereka emang udah sibuk dengan dunianya sendiri, dia merhatiin dosen dan juga dia ngerjain tugas dan langsung pulang. Ya itu nggak apa-apa, itu menurutku ya berarti dia emang kuliah ya pengen belajar doang gitu. Tapi ada beberapa yang pas aku ngajak ngobrol, itu tuh mereka sangat-sangat antusias gitu. Jadi seringkali yang bisa diajak ngobrol ini aku ajak kenalan, kita tukeran Instagram, dan ada beberapa di antara mereka yang masih temenan sama aku lewat Instagram. Kita masih ada ngobrol-ngobrol dikit di luar kuliah. Jadi menurutku ini kita bisa lah kayak membaca situasi, apakah orang yang di samping kita atau teman kita tuh bisa diajak ngobrol atau tidak, apakah mereka open minded atau tidak. Dan menurutku ini gak usah dibawa baper-baper banget, yang penting kita tahu gimana caranya memitigasi hal tersebut, gimana caranya kita lebih rileks dan bisa mendapatkan pertemanan juga kan selama kuliah di luar negeri. Nah, aku punya beberapa pengalaman menarik selama aku kuliah di Irlandia dengan menggunakan si hijabi ini. Mungkin yang pertama itu adalah sholat. Karena si sholat ini nggak bisa aku lakukan di musola karena nggak ada musola juga di sana. Jadi aku sering kali pas lagi di perjalanan, misalnya lagi traveling, aku sama teman-teman aku itu sholat ya pada saat kita punya waktu nih buat sholat, misalnya lagi di bus atau lagi di tempat yang cukup sepi. Nah, jadi pada saat waktu itu aku pernah sholat di museum, karena waktu itu aku sama temanku lagi ke museum dan saat itu udah azan. Nah, pada saat itu museumnya tuh lagi sepi banget, jadi aku National Gallery of Ireland. Jadi aku duduk di sudut ruangan museum itu, dan aku duduk sambil ngelaksanain sholat. Jadi pada saat itu aku tayamum karena nggak ada tempat wudhu di sana. Dan pada saat itu aku sholat dan akhirnya teman-temanku juga sholat, kita ganti-gantian, dan ada orang yang ngeliatin dari jauh, kayak dia bingung nih, ini orang ngapain, dia kayak gini, terus kayak gini. Tapi ya kalau menurutku diyakinin aja gitu kepada diri sendiri, kayak yaudah ini kan kayak kewajibanku sebagai muslim untuk sholat, ya kita nggak usah terlalu mikirin lah kayak orang lain bakal mikir apa dan segala macam, karena kan ya kewajiban kita ya kita yang ngelakuin. Terus yang kedua itu aku sama teman-temanku tuh pernah mau ke groceries. Nah, pada saat itu kita lagi jalan bareng-bareng. Jadi aku dari apartemen mau ke groceries dan kita jalan di pinggir jalan gitu. Pada saat itu adalah di mobil orang yang lagi mabok. Si orang ini mabok, terus dia lewat di dekat teman-temanku dan dia bilang gitu, dia pokoknya ngomongin kata kasar ke kita. Pada saat itu tuh kayak temanku kesal banget gitu. Aku pun kayak ngeliatnya kayak apaan sih gitu, kayak aduh ini 2021 loh, masa lo masih mau melakukan hal yang seperti itu gitu. Cuma kayak setelah aku pikir-pikir, kayak kita yang waras melawan orang yang mabok yang gak dalam their own conscious, kita lah yang harus mengalah gitu. Jadi ya pada saat itu aku ya mikir aja gitu, dia bukan mendiskriminasi aku, tapi ya simply dia lagi mabok gitu, dia gak punya consciousness dan dia bukan seseorang yang harus aku keluarkan emosi dan aku harus invested buat si orang itu. Dan itu gak terjadi sekali dua kali, pernah juga waktu itu lagi di city center juga dan ada yang mabok dan ya ngeliat aneh. Terus kadang-kadang ada juga yang ngeluarin kata-kata kasar, ada yang pernah catcalling temanku juga karena pakai hijab. It must be really annoying to feel that. Tapi ingat aja gitu, kita pakai hijab tuh karena kewajiban kita, dan orang-orang itu gak semuanya ngerti tentang kondisi ini, dan bukan tugas kita juga gitu untuk menceramahkan mereka atau marah kepada mereka gitu. Ya jadi simply mereka nggak ngerti aja. Kalau aku pribadi sih kayak tiap aku ngalamin itu ya udah aku ambil jalan tengah aja. Aku mikir kayak udah aku bagian yang waras, aku yang ngalah. Tapi menurutku overall selama aku exchange itu tuh aku lebih banyak mendapatkan pengalaman yang positif daripada yang negatifnya sebagai muslim, karena aku nggak ngerasa mereka sangat mendiskriminasi yang sampai di tahap aku nggak nyaman. Jadi aku ngerasa ya udah kayak ada beberapa yang agak sengklek ya, dan yang sebagian besarnya normal, and it's really okay. Yang penting diingat aja di dalam otak kalau misalnya kita tuh adalah orang yang unik. Ketika kita sampai di negara yang non-majority muslim country, kita bukan lagi seperti kita di Indonesia, dimana ya semuanya orang muslim dan
pakai hijab adalah hal biasa. Tentu ini bakal jadi experience yang berbeda buat teman-teman. Dan menjadi minoritas itu menurutku nggak selalu hal yang buruk, karena dengan kita menjadi minoritas, kita tuh jadi bisa menggunakan waktu ini buat reflect, buat kita bisa mengerti, oh gini ya rasanya jadi kaum minoritas, gini ya rasanya bukan menjadi orang-orang yang dalam aturannya itu menguntungkan kita. Selama di Irlandia, walaupun aku pakai hijab, aku ngerasa ini nggak menutupi kemungkinan untuk aku dapetin teman juga. Dan alhamdulillah aku bisa dapetin teman-teman yang benar-benar keren-keren dan sangat open-minded dan sangat pengertian. Aku ketemu Jaylan, aku ketemu Sylvia, aku ketemu juga sama International Student Societies yang banyak banget orang-orang keren di dalamnya. Jadi teman-teman buat yang pakai hijab gak usah takut buat ke luar negeri, buat ke Eropa, ke Amerika, kemanapun teman-teman mau. Percayalah, teman yang baik, orang-orang baik itu tuh masih banyak banget di dunia ini. Jadi gak usah khawatir, kita bakal selalu bisa nemuin orang baik di dunia ini. So yeah, good luck buat teman-teman yang mau kuliah ke luar negeri atau ingin tinggal di luar negeri. Walaupun berhijab, banggalah dengan hijab kita ini, karena ini adalah simbol dan juga cara kita berdakwah untuk agama Islam. That's all for my video. I hope it helps. I hope that my experience won't encourage you to go abroad. And yeah, see you on the next video. Bye!